Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita hadir lagi di podcast Undipa, Universitas Dipa Makassar. Tentunya akan memberi nilai edukasi dan informasi seputaran kampus Undipa ataupun juga apa yang lagi tren sekarang teman-teman, terkhusus di bidang teknologi. Nah, senang sekali hari ini saya akan ditemani dengan salah satu Kaprodi dari bisnis digital. Nah, jadi untuk itu tidak usah berlama-lama lagi, mungkin saya akan berbincang langsung teman-teman sekalian. Oke, Pak Sahlan. Ya. Oke, saya dulu tahu Pak ke teman-teman. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Syahlan Natsir. Saat ini diberi amanah untuk menjadi Ketua Prodi Bisnis Digital Universitas Dipa Makassar. Kaprodi Bisnis Digital Universitas Dipa Makassar. Nah, sejak kapan mulai jadi Kaprodi BD, Pak? Ya, untuk amanah ini itu sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Ya. Sejak berarti sudah universitas nih Pak Di? Iya, universitas. Betul. Oke, jadi sekedar informasi teman-teman, Undipa sendiri menjadi universitas itu di tahun 2021 Pak Ya, Di? betul. Dan saat itu terbentuklah bisnis digital. Bisnis Jadi digital. alumni pertama kami itu adalah alumni di tahun 2021. Oke. Jadi itu teman-teman, saat ini Undipa sudah ada bisnis digital dan beberapa prodi lainnya ya Pak? Ya, betul. Ya, dan hari ini kita mau membahas bisnis digital, tapi yang utama dulu itu mungkin bisa dikenalkan dulu, tahu apa itu bisnis digital kepada teman-teman yang lain. Ya, oke. Jadi bisnis digital itu adalah salah satu program studi di Universitas Dipa Makassar, dan saat ini memang lagi tren ya. Lagi tren. Sering orang bilang apa kegiatan bisnis digital misalkan. Ya. Di bisnis digital ini itu perpaduan antara teknologi dan ekonomi. Jadi teknologinya itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi dalam bisnis. Makanya muncul istilah digital marketing atau bahasa sederhananya adalah pemasaran online misalkan. Hal-hal seperti itulah yang banyak nantinya dipelajari di prodi bisnis digital. Ada namanya konsultan bisnis sebagai bagian daripada luaran nantinya. Luaran dari bisnis digital. Ada entrepreneur dan technopreneur yang menjadi ciri khas nantinya di Universitas Dipa Makassar. Dan sudah menjadi komitmen kami di prodi bisnis digital itu bahwa setiap mahasiswa itu wajib memiliki bisnis. Apakah itu bisnis yang produk misalkan, bisnis digital dalam artian jasa atau konten dan lain sebagainya. Jadi itu kami bebaskan di bisnis digital. Silakan Anda berbisnis dan wajib Anda memiliki bisnis sebelum selesai di Universitas Dipa Makassar. Begitu. Oke, jadi teman-teman mahasiswa diarahkan untuk membuat minimal satu betul. bisnis ya Pak. Iya, betul. Terutama di bidang jasa dan mungkin berbaur dengan teknologi tentunya, betul. Karena Undipa sendiri kan dikenal dengan kampus teknologi. Iya, betul. Gitu. Jadi istilahnya di sana kita padukan antara bisnisnya dan pemanfaatan teknologi di dalam menjalankan bisnis itu. Iya kan, yang biasa terhubung itu kan Pak dengan digital marketing biasanya betul. Untuk mengembangkan usaha. Betul, makanya istilahnya walaupun dia produknya fisik, tetapi pemasarannya itu menggunakan platform digital. Platform digital. Ya, jadi istilahnya walaupun kita di rumah kita punya produk fashion misalkan, tetapi pemasarannya itu tanpa menggunakan toko, tanpa sewa toko misalkan, tetapi kita bisa berbisnis dengan menggunakan platform misalnya Shopee, TikTok dan lain sebagainya. Jadi itu kami mencoba mengarahkan mahasiswa itu untuk menjadi entrepreneur dan technopreneur. Ya, betul. Jadi mereka ketika mereka keluar itu sudah ada pegangan mereka untuk bisa menghasilkan dari usaha bisnis yang telah mereka lakukan. Itu menjadi
istilahnya ciri khas kami nantinya bahwa setiap mahasiswa yang keluar dari Universitas Dipa Makassar itu wajib memiliki bisnis. Memiliki bisnis dan menjadi entrepreneur muda. Ya, betul. Betul. Bahkan di beberapa sudah ada startup misalnya yang terbentuk dari mahasiswa prodi bisnis digital. Dan masih kuliah. Ya, ada Sansgen itu, kemudian ada NetData. NetData ya. Betul. Yang semuanya itu alhamdulillah mereka mendapatkan pendanaan. Pendanaan apa itu, Pak? Dari pemerintah. Pemerintah. Ya, betul. Ada program yang namanya P2MW. P2MW. Ya, program pembinaan usaha mahasiswa sendiri. Oke. Betul. Dan itu ada pendanaan dari pemerintah sehingga mereka berkembang dan dibimbing oleh dosen pembimbing dan diinkubasi oleh salah satu bidang, unit kami yang namanya Inbis, inkubator bisnis. Sekarang berubah menjadi Inbistek. Ya, Inbistek. Ya, betul. Oke, jadi teman-teman saat ini Undipa memiliki juga ya Pak yang betul. namanya inkubator bisnis yang biasa disebut dengan Inbistek untuk Ya, sekarang, dan di situ mahasiswa akan dibimbing dan diarahkan bagaimana sebaiknya mengembangkan suatu produk yang bisa menjadi keahlian bagi mereka sendiri. Jadi itu menjadi usaha mereka dan bisa dikembangkan dan selalu dibimbing dengan Inbis. Oke Pak. Nah kalau itu kan tadi luaran Pak, toh? Iya betul. Nah saat ini ternyata saya mendapat kabar gembira ini Pak. Alhamdulillah. Prodi bisnis digital teman-teman sudah berakreditasi baik sekali. Ya betul. Oke. Oke, selamat dulu Pak. Ya selamat. Oke. Ini mungkin semuanya bisa jelaskan, Pak. Berkat perjuangan tim dan seluruh dosen serta mahasiswa sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Jadi, bagian daripada prodi bisnis digital mendapatkan akreditasi baik sekali. Dan ini menjadi istimewanya kami dari prodi bisnis digital mendapatkan baik sekali ini karena dalam proses itu kami belum memiliki lulusan. Jadi kami belum ada lulusan pada saat akreditasi itu, dan alhamdulillah karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik itu mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, sehingga tim aksesor itu bisa memberikan penilaian maksimal kepada kami. Karena dalam tahapan dari akreditasi itu sendiri itu sebenarnya 3 tahapan. Ada namanya asesmen lapangan, asesmen kecukupan dulu. Jadi laporan-laporan mengenai aktivitas mahasiswa, dosen dan tata kelola ke kurikulum akademik itu diupload dan dinilai oleh Lamemba namanya. Lamemba ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Ini adalah lembaga akreditasi untuk prodi bisnis digital. Setelah itu ada asesmen lapangan. Jadi tim Lamemba yang ditunjuk asesor misalkan itu datang di kampus kami untuk memeriksa langsung apa yang menjadi laporan kami di asesmen kecukupan itu. Semuanya dari prasarana, keluaran mahasiswa dan dosen, aktivitas semua diminta datanya ya Pak? Iya betul. Untuk seleksi. Ya, diverifikasi. Apa yang diupload itu secara daring itu sesuai dengan fakta yang di lapangan. Nah, setelah itu baru penentuan peringkat. Jadi bagian dari asesmen kecukupan dan lapangan itu akan diplenokan oleh tim Lamemba untuk menentukan apakah mendapatkan baik sekali, unggul dan lain sebagainya. Itu adalah proses yang dilakukan kami lalui sehingga alhamdulillah kami mendapatkan akreditasi baik sekali. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi ada beberapa proses sebelum akhirnya prodi bisnis digital mendapatkan akreditasi baik sekali. Dan mungkin bisa disebutkan Pak yang paling berkesan salah satu mahasiswa BD mungkin yang pernah menghasilkan suatu produk, bisa diceritakan mungkin Pak dari segi teknologi? Sebenarnya banyak.
Banyak ya? Iya, betul. Salah satu Pak, karena kalau banyak itu agak kepanjangan kayaknya. Banyak ya, dalam artian banyak aktivitas yang mereka lakukan, termasuk tadi saya sebutkan ada startup, ada yang mahasiswa yang melakukan aktivitas bisnis dengan bisnis produk fisik, tetapi pemanfaatannya memaksimalkan media sosial dan lain sebagainya. Ada juga yang aktif dalam kegiatan, misalkan semua aktivitas banyak yang mereka lakukan. Seperti misalkan mereka aktif di CapCut misalkan. Jadi mereka membuat template dan menghasilkan, dan alhamdulillah mereka bisa menghasilkan sampai maksimal $1,000 sekarang sampai mereka sudah dapatkan. Oh iya, mereka juga aktif di Shopee dan lain sebagainya. Bahkan ada juga mahasiswa kami, salah satu mahasiswa kami, karena tidak usah sebutkan semua, maka kami sampaikan beberapa lah. Ada yang berusaha memang dari awal, ada sambil kuliah berbisnis, misalkan bisnis kopi misalkan. Ada sekarang mahasiswa kami dengan alat seadanya, maksimalkan apa yang ada, mencoba berentrepreneur dan menjadi owner, walaupun owner kecil-kecilan misalnya. Walaupun basic ya Pak, tapi namanya Panai Kopi saya sangat support sekali dengan perjuangan sambil kuliah, memaksimalkan waktu yang ada untuk berbisnis, dan memang harusnya seperti itu. Tidak ada orang itu langsung besar ya. Semuanya berawal dari hal-hal kecil, proses langkah demi langkah sehingga akhirnya menuju kesuksesan. Ya, betul Pak. Jadi teman-teman tadi sudah di-spill sama Pak Kurwedinya langsung, salah satu mahasiswa itu mengembangkan usaha, dan itu produk fisik dan F&B ya Pak, food and beverage. Dia lebih ke minuman minuman, dan alhamdulillah mungkin sambil kuliah bisa membuka usaha ya Pak. Betul. Kita tidak spill namanya, tapi nanti kita akan undang teman-teman. Jadi nantikan saja, karena hari ini bersama Kak Prodi, jadi banyak mengetahui tentang mahasiswanya tentunya di bisnis digital, yang dimana dibimbing sampai hari ini, dan beberapa dan banyak ya Pak sudah memulai usaha. Gitu. Jadi Undipa sendiri sudah menghasilkan beberapa entrepreneur muda sebetulnya lewat bisnis digital. Betul. Dan betul itu. Jadi kami di awal proses perkuliahan mereka itu coba menanamkan jiwa bisnis dalam mereka. Termasuk kurikulum yang kami buat. Jadi kurikulum itu yang kami buat itu berbasis OBE, namanya Outcome Based Education. Itu memang kita sudah rangkum sampai akhirnya mahasiswa itu bisa memiliki bisnis. Misalkan di semester pertama kita ajarkan tentang kewirausahaan, kemudian semester selanjutnya ada namanya Technopreneur. Di semester 3 ada proyek bisnis digital dan lain sebagainya. Semester 5 itu ada proyek inkubator bisnis. Jadi di awal kami betul-betul menekankan pentingnya yang namanya entrepreneur itu. Karena kenapa? Karena setiap mahasiswa itu bisa melakukan sesuatu dengan menjadi entrepreneur. Bahkan Bapak Rektor Universitas di Makassar itu sering menekankan bahwa dan sering saya sampaikan bahwa mahasiswa itu jangan hanya menjadi pekerja, tapi wajib menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memberikan pekerjaan orang lain. Betul. Bagaimana entrepreneur itu kan membangun usaha. Jadi pasti dalam proses membangun usaha itu pasti membutuhkan pegawai, staf dan lain sebagainya. Tidak mungkin dikerjakan sendiri. Betul. Tidak mungkin dikerjakan, tapi dikerjakan secara bersama-sama. Dan itulah mereka membuka usaha lapangan kerja untuk orang lain, bukan orang lain, keluarga, teman, dan orang terdekat mereka awalnya mereka. Jadi itu menjadi fokus kami, bagaimana mahasiswa itu bisa memiliki usaha, selain memiliki usaha, membangun usaha dan bisa memberikan pekerjaan orang lain, seperti itu. Jadi teman-teman bukan cuma membuka usaha, tapi berdampak baik untuk beberapa orang yang membutuhkan kerjaan gitu. Jadi sama halnya dengan membuka lapangan kerja. Jadi dari sejak awal perkuliahan sudah ditanamkan untuk menjadi entrepreneur muda. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin Pak ini di bisnis digital
ada berapa sampai saat ini untuk mahasiswa? Apakah ada gambaran? Ya, alhamdulillah kami di Prodi Bisnis Digital sejak tahun 2021 itu alhamdulillah setiap tahun itu naik ya? Terjadi peningkatan dari jumlah mahasiswa. Akhirnya akreditasi bisa baik sekali. Satu pengaruh juga adalah adanya perkembangan itu, bahwa ternyata tim melihat bahwa dengan adanya itu berarti kan minat orang terhadap bisnis digital ya kan semakin berkembang. Betul, Pak. Semakin banyak sehingga mahasiswa, dampaknya juga ke mahasiswa setiap tahun itu bertambah. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu sekitar 197 mahasiswa. Sudah mau 200 lebih ya Pak. Sudah banyak alhamdulillah. Dengan waktu yang cukup singkat. Cukup singkat dan alhamdulillah sudah mendapat akreditasi baik sekali. Ya, betul. Jadi banyak ya prodi teman-teman, bukan cuman bisnis digital, ada juga prodi lain. Tapi di minggu ini kemarin baru-baru bisnis digital mendapatkan akreditasi baik sekali dan kita mau ulik gitu, Pak. Betul. Nah, mungkin bisa Pak diberi pesan juga buat mahasiswa baik itu bisnis digital ataupun juga mahasiswa umumnya kayak gitu untuk lebih menanamkan mungkin seperti yang dilakukan mahasiswa BD menjadi entrepreneur muda. Ya, betul. Jadi mungkin untuk pemirsa misalkan Undipa, ataupun pihak lain misalkan ada beberapa hal yang penting yang harus kita miliki. Istilah yang sering saya sampaikan itu mahasiswa itu harus memiliki keterampilan abad 21. Apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Keterampilan abad 21 itu disingkat 4C. 4C? 4C namanya. Oh. Apa itu? Yang pertama adalah mahasiswa itu harus memiliki critical thinking. Oke, critical thinking satu. Yang kedua itu creativity. Yang ketiga adalah collaboration. Yang keempat itu adalah communication. Jadi ada 4. Ya, yang pertama itu adalah critical thinking. Jadi mahasiswa itu harus mampu menganalisis sebuah masalah. Kemudian masalah itu mampu dicarikan solusi. Dalam artian bahwa mahasiswa itu di hubungannya dengan prodi bisnis digital itu harus bisa ketika ada suatu permasalahan dalam bisnis mereka itu harus bisa menganalisis masalah itu. Oh ya, di mana letak masalah? Nah, apa letak masalah? Misalnya ketika terjadi kerugian terhadap bisnisnya misalkan, maka dia harus analisis dulu dengan data-data yang ada. Kemudian jangan cuma analisis, tetapi harus memberikan ternyata dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan di kampus misalkan, dengan teori-teori seperti ini maka cara penyelesaian seperti ini. Makanya dibutuhkan satu pengetahuan secara teoritis. Dan yang kedua dibutuhkan penyelesaian dengan melihat pengalaman yang ada. Jadi perpaduan antara teori dan pengalaman itu sangat penting. Jadi di kampus kita ajarkan teori sekaligus praktek. Ketika ada masalah yang didapatkan maka itu bisa diselesaikan. Yang kedua adalah kreativitas. Jadi mahasiswa itu harus memiliki kreativitas atau ide. Kalau hubungannya dengan ini adalah ide bisnis. Jadi betul, Pak. Mahasiswa itu harus bisa melihat peluang, melihat peluang dalam artian bahwa kalau ada sesuatu yang viral dan itu adalah suatu produk, maka dia harus cepat mengambil peluang itu. Jangan ditunggu nanti banyak baru bergerak. Betul. Itu kan terlambat. Tapi ketika Anda menjadi awal dari sebuah bisnis itu, maka pastinya Anda akan sukses di situ. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Betul. Bahwa untuk sukses itu tidak bisa hanya sendiri. Betul. Perlu kolaborasi. Dibutuhkan tim. Tim. Baik itu antar teman. Jadi mahasiswa sering saya sampaikan silakan Anda membentuk suatu tim di kelas Anda. Dan bangun usaha dari semester awal misalnya. Semester tahun mulai. Kemudian dari situ Anda akan bekerja sama dengan dosen, kemudian inbis, kemudian kampus secara keseluruhan, bahkan support. Pemerintah. Pemerintah akan mensupport dalam program-program pembinaan. Bahkan skala pemerintah ya Pak? Ya betul. Bahkan yang saya sampaikan tadi bahwa ada 2
startup ya. Berhasil mendapatkan pendanaan. Sekarang alhamdulillah ada 3 sebenarnya, ada apa satu baru. Itu ada namanya Maggot ya. Maggot. Ya, oh, ini tim baru lagi, Pak ya. Oke. Tahun 2025 ini alhamdulillah mendapatkan lagi pendanaan dari pemerintah tersebut. Jadi berkolaborasi sampai pemerintah bisa memberikan bantuan dalam bentuk program itu. Dan yang keempat itu adalah communication. Kemampuan menyampaikan ide atau gagasan atau usulan, baik itu tulisan maupun tulisan. Dan ini sering juga kami lakukan teman-teman dosen lakukan di mana dalam proses perkuliahan misalnya. Misalnya mahasiswa dibentuk untuk membuat satu bisnis, kemudian mereka mempresentasikan bisnis itu. Jadi tidak hanya mereka tahu untuk dirinya sendiri, tetapi mereka juga diajarkan di dalam kelas untuk bisa menyampaikan ide bisnisnya ke mahasiswa yang lain. Kalau istilahnya sekarang kan public speaking ya. Public speaking, Pak ya. Bagaimana mereka memiliki public speaking itu, dan itu semua aktivitas ini sebenarnya itu secara tidak langsung mereka diajarkan di kampus. Kampus semua, Pak. Betul. Oke, jadi sangat banyak tadi yang disampaikan dan itu bisa menjadi bekal mahasiswa. Betul. Baik mahasiswa BD ataupun juga di luar dari prodi bisnis digital. Teman-teman bisa mengembangkan usaha dengan ada beberapa teknik tadi yang diterapkan. Oke. Keterampilan ya. 4C. 4C. Tadi Pak, apa? Yang pertama critical thinking, kedua creativity, ketiga collaboration, keempat communication, teman-teman. Jadi itu tadi ada 4. Nah, kalau tadi sudah kita bahas mengenai prodi, mahasiswa BD, dan pesan kepada teman-teman Pak mahasiswa di luar dari prodi bisnis digital, mungkin Bapak sendiri bisa mungkin tahu ajakan untuk teman-teman yang akan menempuh perkuliahan, bingung, bisa mungkin join ke kita dan masuk di bisnis digital ataukah prodi-prodi lainnya kayak betul. Gitu. Jadi kami di Universitas Dipa Makassar itu memiliki 6 ya. 6 prodi, ada teknik informatika, kemudian sistem informasi, kemudian rekayasa perangkat lunak, manajemen informatika, ada kewirausahaan dan bisnis digital. Kesemuanya itu adalah prodi yang ada di Universitas Dipa Makassar. Jadi bagi adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikannya ataupun ingin masuk dan lebih jauh mengenal dengan kampus Universitas Dipa Makassar itu, kami ajak untuk bersama-sama sukses membangun kreativitas adik-adik menjadi technopreneur, entrepreneur, dan sebagai pengusaha muda. Jadi semuanya itu bisa insya Allah bisa menjadikan Anda lebih baik lagi di Universitas Dipa Makassar. Oke, jadi teman-teman tidak usah bingung lagi karena kita di Universitas Dipa Makassar cukup banyak juga prodi yang bisa mendukung skill teman-teman. Jika teman-teman bingung, ada beberapa prodi yang teman-teman bisa ikuti dan bisa bergabung bersama kami Universitas Dipa Makassar, Undipa. Dan tentunya teman-teman pastinya lebih lagi memahami bagaimana dunia teknologi, bagaimana berkolaborasi di dunia teknologi dan bisa membangun portofolio tentunya ya Pak. Betul. Oke. Nah teman-teman, hari ini saya cukup banyak mendapat pahaman lagi dan beberapa teknik yang tadi 4C untuk mengembangkan suatu usaha ataupun juga bisnis, terutama untuk saya ataupun juga teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk terus saksikan teman-teman podcast Undipa setiap hari Rabu. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan beberapa sosial media lainnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga hari ini, dan saya berharap teman-teman juga bisa terus mengikuti podcast ini, bisa menonton lagi lebih banyak lagi. Betul. Dan akan kami berikan lagi tontonan
yang beredukasi yang lebih luas lagi. Terima kasih Pak untuk kesempatannya hari ini sudah bisa berbincang. Selalu Pak Rusdi. Amin. Semoga prodi bisnis kita lebih luas lagi Pak. Amin Lagi. ya rabbal alamin. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.